Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Kurniawati akan mempresentasikan materi yang berjudul Good Governance. Berdasarkan praktik pemerintahan di berbagai negara, ditengarai adanya bad government, yang ditandai dengan banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membuat negara mengarah ke kebangkrutan. Oleh karena itu, diperlukan konsep baru mengenai cara berpemerintahan yang baik yang dinamakan dengan good governance. World mengartikan governance sebagai the way that power is used in managing economic and social resources for development society. Yang artinya, government adalah cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. UNDP atau United Nations Development Program mengartikan governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affairs atau locals. Kata governance diartikan sebagai penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan publik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Arti good dalam istilah good governance memiliki dua pemahaman. Satu, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan atau nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat 5 perbedaan governance dan governance. 1. Government dapat berarti badan atau lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara. Governance dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan. Sifat hubungan government hierarkis dalam arti yang memerintah berada di atas sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah. Governance hierarkis dalam arti ada kesetaraan kependudukan dan hanya berbeda dalam fungsi. Komponen yang terlibat dalam government hanya satu, yaitu institut pemerintah. Dalam governance terdapat 3 komponen, yaitu sektor pemerintah, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Memegang peran dominan dalam government yaitu sektor pemerintah. Sedangkan dalam governance, semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Efek yang diharapkan dari government adalah kepatuhan warga negara, sedangkan dalam governance, partisipasi warga negara. Hasil akhir yang diharapkan dari government yaitu pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara. Sedangkan dalam governance, pencapaian tujuan negara dan masyarakat melalui partisipasi warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Dalam kamus istilah government dan governance seringkali dianggap memiliki arti yang sama, yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau negara. Government atau pemerintahan juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi sebagai peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Prinsip-prinsip good governance. Pada tahun 1997, UNDP merumuskan 9 prinsip yang harus ditegakkan untuk bisa melaksanakan tata pemerintahan yang baik. 1. Partisipasi. Tiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. 2. Penegakan hukum. Kerangka atau aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. 3. Transparansi. Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. 4. Daya tanggap. Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholders. 5. Berorientasi pada konsensus. Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. 6. Keadilan atau kesetaraan. Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya. 7. Efektivitas dan efisiensi. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber daya yang tersedia. 8. Akuntabilitas. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada publik masyarakat umum sebagaimana halnya kepada para pemilik. 9. Visi strategis. Para pimpinan masyarakat memiliki perspektif
yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Stakeholder dalam governance. 1. Negara atau pemerintah. Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting agar penyimpangan yang terjadi dalam pasar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur governance di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. 2. Sektor swasta. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi, termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan yang mengelola sekolah swasta. 3. Masyarakat madani. Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga independen yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati atau Wali Kota dan DPRD. Good governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antar 3 aktor di atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas good governance, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan, yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi, dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya, saat ini pemerintah bukanlah salah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Good governance dalam Islam. Bila dikaitkan dengan syariah, maka apakah hakikat good governance dalam perspektif hukum Islam? Tidak ada rumusan baku mengenai hal ini. Namun, dari berbagai pernyataan yang terpencar dalam berbagai ayat Al-Quran, maka kita dapat mengkonstruksi good governance menurut perspektif syariah. Di antara ayat tersebut adalah Quran Surat Hud ayat 61 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 41 yang artinya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah yang menjadikan kamu supaya memakmurkannya atau membangunnya. Dan yaitu orang-orang yang jika kamu teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dapat ditemukan berbagai nilai dasar yang dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu syura. Meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta orientasi ke hari depan. Nilai dasar pertama adalah syura yang ditegaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dari nilai dasar syura ini, dapat diturunkan asas hukum mengenai penyelenggaraan pemerintah berupa asas partisipasi masyarakat. Nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan. Penegasan mengenai keadilan dalam sumber-sumber Islam banyak sekali. Misalnya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya berbuat adillah kamu karena berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa. Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum merupakan cerita seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan administratif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.